Oke, balik lagi sama gue Maul, konten marketing strategis dari Werinasia. Nah, di video produk review kali ini gue akan menceritakan bagaimana pengalaman gue menggunakan sepatu dari Salomon, yaitu Salomon Aeroglide. Dan selama 1 bulan kurang lebih gue memakai sepatu ini, gue udah berlari dan berjalan kurang lebih totalnya sudah sampai 100 km. Nah, bagaimana pengalaman gue saat menggunakan sepatu ini? Langsung aja cek videonya. Oke, yang pertama mau gue bahas yaitu pertama di bagian uppernya. Nah, kalau dilihat di sini tuh dia berbahan 3D mesh atau upper itu 3D mesh. Dia desainnya itu tampilannya titik-titiknya banyak banget, bolong-bolongnya. Dan menurut gue selama gue pakai, gue belum terlalu merasakan sirkulasi yang baik. Maksudnya gimana? Kayak gue masih tetap ngerasa panas aja ya, maksudnya seperti gua lari pada umumnya, nggak yang berasa adem-adem banget kayak ada udara masuk atau gimana. Jadi tetap seperti itu walaupun gua menggunakan kaos kaki yang menurut gua cukup baik gitu, bukan kaos kaki yang biasa. Nah, terus untuk di bagian lacing systemnya atau si pertaliannya ini dia menggunakan tali yang biasa. Cuma waktu gua pakai, kebanyakan di sepatu bagian kanan ini ikatannya ini selalu lepas. Nah, gue bingung kenapa. Padahal setiap gue lari, biasanya sepatu lari gue ikat yang kayak biasa, kayak normal gitu. Dia jarang banget lepas. Cuma waktu gue pakai Aeroglide ini, dia tuh suka lepas-lepas mulu yang di bagian kanannya. Nah, tapi gue di sini nyoba pakai yang namanya runner's knot. Jadi ada lubang tambahan yang kalau dilihat ini untuk nambahin ikatan dari sepatu ini. Jadi kalau gue lihat kayaknya makin kuat dan gak gampang goyang waktu dipakai. Nah, selanjutnya di sini gue mau bahas bagian tangnya, masih di bagian upper juga. Jadi untuk di bagian tangnya ini paddingannya menurut gue cukup tebal, jadi masih ngerasa nyaman untuk berlari. Dan di bagian heel collarnya sama di bagian heel tab di belakang ini dia juga paddingannya tebal, cuma dia tuh tebalnya di bagian atasnya. Jadi di deket kira-kira di atas mata kaki, di bawah di sekitar mata kaki, tapi dia makin ke dalam itu makin tipis, jadi kayak ada lekukannya kayak gitu. Nah, oke. Terus selanjutnya mungkin akan gue bahas di bagian fit. Oke, selanjutnya di sini gue mau bahas fit di sepatu ini. Jadi seperti apa ukurannya. Jadi di sini gue menggunakan yang 42 2/3. Jadi biasanya di sepatu lari gue tuh selalu menambahkan 1 atau 2 angka biar ya biasanya kalau gue pakai lari kan kadang gue makin lama ngerasa kaki gue makin ngelebar ya. Jadi waktu itu juga pernah gue menggunakan sepatu yang terlalu ngepas, jadi ukurannya sama-sama 42. Jadi sepatunya ini masih bagus tapi kaki gue makin melebar, akhirnya kesempitan. Nah, kalau di sini gue ukurannya 42 2/3, tapi ternyata masih ada sisa di bagian toe boxnya, nggak bener-bener ujung banget kaki gue. Dan menurut gue ini langsung fit. Jadi mungkin true to size kali ya, jadi bukan harus gue naikin kayak 43 atau 44. Jadi kayak 42 2/3 ini masih oke ukurannya dan lebih pas. Oke, selanjutnya gue mau bahas bagian midsole-nya. Nah, seperti ini tampilan midsole-nya. Jadi dia ada geometrik gitu, kayak lekukan-lekukan tampilannya. Nah, namanya itu untuk si midsole ininya, foamnya itu namanya energy foam. Yang paling berasa mungkin selama gue pakai adalah dia dropnya cukup, nggak tahu ya cukup tinggi apa enggak, tapi dropnya itu 10 mm. Jadi ujung kaki dan depan kaki tuh bedanya 10 mm. Jadi kalau kalian pertama kali nyoba pun kelihatan kayak bedanya, kayak ada nungging gitu, jinjit sedikit. Dan selama gue pakai, yang selalu gue usahain untuk landing di midfoot itu
menurut gue cukup terbantu karena bentuknya seperti ini. Jadi dia tuh bisa bantu ngedorong kita untuk landing menggunakan midfootnya ini. Jadi ngebantu untuk return energinya, kayak bounce-nya juga lumayan, dan bisa dilihat cushionnya juga cukup tebal, cukup maksimum lah bisa dibilang ini. Terus jadi walaupun misalkan kalian berusaha untuk landing di midfoot, tapi kalau misalkan ada momen dimana kalian landingnya menggunakan heel, ini masih cukup membantu karena di bagian heelnya juga cukup tebal. Jadi landingan kalian waktu di heel juga masih kebantu karena cukup empuk. Nah terus mungkin selanjutnya kalau gue mau bahas midsole, di sini terlihat ukiran-ukiran yang memang dari sananya, tapi juga ada ukiran-ukiran yang seperti garis-garis seperti ketekuk gitu. Nah ini ada garis-garis kerutan maksudnya. Nah seperti ini, gue yang kurang tahu mungkin memang seperti itu bahannya atau seperti apa, karena di sini terlihat sudah ada kupekan kayak gitu, kayak kebuka kelupas sedikit. Terus mungkin di bagian midsole cukup kayak gitu, segitu aja. Nanti gue akan bahas selanjutnya di bagian outsole-nya. Oke, selanjutnya di sini gue mau bahas bagian outsole-nya atau di bagian paling bawahnya nih, si warna oranye ini. Jadi dia menggunakan namanya itu road contact grip untuk si outsole-nya. Dan kalau dilihat secara penampilan dia tuh nggak semuanya terlapisi outsole, jadi si bagian midsole ini masih ada yang kelihatan. Dan terdapat kayak ada lengkungan seperti ini, bolong kayak gini, tapi gue masih belum tahu fungsi dari karet ini apa di bagian outsole yang ada lubangnya. Nah selanjutnya selama gua berlari kebanyakan sih di aspal, ini cukup baik gripnya. Jadi walaupun ada pasir-pasiran yang bisa bikin licin, waktu gua pakai sih itu masih aman, nggak yang bikin gua kepleset. Lalu kalau kita lihat lagi di sini tuh outsole-nya tuh cukup keras ya. Kayaknya jadinya menurut gue nih dia bisa memperlambat terkikisnya si midsole ini. Jadi menurut gue ini mungkin untuk lebih dari mungkin 200 kilo masih aman kayaknya ya. Terlihat dari outsole-nya yang cukup tebal. Nggak tebal-tebal banget, tapi kayaknya sih kelihatannya ini dia cukup strong lah ya, cukup oke bahannya. Oke, selanjutnya di sini gue mau ngasih tahu di bagian insole-nya itu seperti apa. Jadi di sini gue akan copot dalamnya. Nah, dia tuh kalau kita lihat di sini ada bolong-bolongan seperti ini. Tapi ternyata untuk ketebalannya di sini hampir sama atau mungkin sama. Nah, kalau dari pengalaman gue biasanya kalau tipis kayak gini, untuk di beberapa bulan atau beberapa kilometer yang akan datang, kalau emang sering banget dipakai sebagai daily training, dia tuh bakal ada bolong di sini karena udah terkikis kayak sepatu gua yang waktu itu gua pakai, kayak yang biasa gua pakai. Dan ternyata di sini nggak ada perbedaan ketebalan dari si insole-nya. Mungkin ketebalannya itu atau si dropnya itu mungkin adanya di dalam sini. Nah, di dalam sepatu ini kalau bisa dirasain tuh dia cukup keras, jadi nggak empuk gitu. Nah itu kedengaran bunyinya kayak gitu. Nah terus mungkin seperti itu aja yang gue mau kasih tahu di bagian insole-nya. Jadi itu seperti ini, dia tampilannya tipis dan nggak ada perbedaan ketebalan pada si insole-nya ini. Oke, lanjut di bagian terakhir. Jadi gue mau ngasih kesimpulan gimana pengalaman gue saat menggunakan sepatu Salomon Aeroglide ini. Nah menurut gue memang sepatu ini didesain untuk daily training. Jadi untuk latihan sehari-hari ya, mungkin untuk easy pace juga, easy run. Dan kalau mau dibilang untuk long run yang di atas 10, gue baru nyoba sih sekali, itu kayak di angkat 12 kilo aja. Cuma kalau misalkan seperti half marathon atau bahkan full marathon, gue belum
yakin apakah bisa di sejauh itu tetap kenyamanannya karena untuk sirkulasinya juga masih nggak yang bikin adem kayak gitu. Tapi untuk yang daily training ini cukup asik sih karena dia lumayan untuk bounce di sepatu ini juga cukup oke, jadi bisa ngebantu kita untuk si energy return-nya ini makin baik kayak gitu. Jadi kalau kita lari dia bakal bounce dan ngebantu kita untuk landing dengan menggunakan mid foot atau di bagian tengah seperti itu. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Semoga video review kali ini cukup membantu karena ini adalah video pertama kalinya gue untuk membahas sepatu lari. Nah, seperti biasa jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa DM kita di Instagram @warinasiaofficial dan kalian juga bisa follow TikTok kita di @warinasiaofficial. Nah, selain itu kalian kalau mau dukung channel kita, kalian juga bisa beli produk yang telah kita review atau telah kita bahas di website via.id dan seluruh marketplace Warinasia. Dan kalian juga bisa beli produk brand apparel yang sedang kita kembangkan, yaitu One More, yang bisa kalian pakai waktu lagi crossfit, training, ataupun lari. Nah, seperti yang gue pakai ini. Gue Baul, sekian, terima kasih.